Selalu suka gatel nih kalau nanya, emang zodiak lu apa sih? Apanya nih? Iya. Gatel, gatel. Hai, Halo. ada yang baru nggak sih? Set kita baru. Yes, set kita baru dan kalau gitu dan juga pembahasan kita juga istilahnya yang lebih spesifik sekarang. True, kita akan bahas mengenai sun, Yes. ya. Jadi bukan sun sign, tapi sunnya itu sendiri secara astrologis tuh maknanya apa sih? Gitu. Yes, Nah, betul. Karena sun ini kan paling terkenal, ya nggak sih? biarpun banyak sekali yang nggak tahu, ya. Nggak tahu yang disebutin itu sun ya. Iya. Kayak contoh kan lazimnya sun sign itu dibilangnya bintang, Ya. ya kan? Ya, zodiak kamu apa? Betul. Betul. Kayak kamu bintangnya apa, Pop? Apa ya? Aku nggak tahu lagi. Yeah. Gemini. Iya. Dan bintang saya sendiri adalah Capricorn, gitu. Tapi kalau misalnya kami berdua ingin menjelaskan bintang kami secara proper, ya, atau secara formal, sebenarnya itu adalah sun sign kami, Yes. gitu loh. Jadi sun sign-nya Pops adalah Gemini dan sun sign saya adalah Capricorn, gitu let's say. Selalu suka gatel nih kalau nanya, emang zodiak lu apa sih? Apanya nih? Iya. Gatel. Betul. Kami berdua biasa kayak gitu. Ya, terutama ketika kami lagi ngejelasin mengenai langit aku gitu, apa Iya. sih langit aku gitu. Betul. Nah, makanya di hari ini kita pengen ngejelasin mengenai sun sign. Yes. Nah, kalau misalnya sun ini sebenarnya maknanya sendiri apa sih? Well, kalau misalnya secara astrologis, sun itu sebenarnya melambangkan kepemimpinan diri. Jadi kepemimpinan diri. Atau sun juga bisa dibilang decision maker Yep. atau yang mengambil keputusan, gitu loh. So jadi akhirnya maksudnya apa nih? Apakah dia yang nuntun kita atau kita yang nuntun dia sih sebenarnya? Lebih tepatnya adalah kamu akhirnya bisa menuntun diri kamu karena kamu memang memiliki kualitas matahari di dalam psikologi kamu. Nah, Gitu kurang lebih. Iya nggak sih? Iya, maksudnya sebenarnya kan ini yang apa sih? Mungkin orang tuh udah tahu bahwa mereka harus memimpin dirinya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau ada bahasa yang menunjukkan bahwa kepemimpinan diri itu diwakili oleh kualitas sun. Betul sekali. Tuh. Jadi kalau kalian selama ini nyebut bintang kalian, apa misalnya, let's say Scorpio gitu ya, itu sebenarnya adalah sun sign kalian di Scorpio. Karena udah pasti mereka-mereka yang nyebut bintangnya Scorpio itu lahirnya kalau nggak di akhir Oktober, kalau nggak di pertengahan November, Ya. kan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya sun sendiri ini, berarti kan kita nggak bahas sun ini tanpa ditempelin dengan zodiak apapun ya? Bener-bener pure sun. Yes. Secara astrologis. Jadi makna filosofi dari sun ini di dalam astrologi itu apa sih? Gitu. Nah, itu kisahnya bagaimana tuh kisahnya matahari ini? Kisahnya matahari. Oke. Pertama-tama lihat dulu aja matahari secara konkret ya, dan fungsinya untuk kehidupan kita. Matahari itu adalah sumber cahaya bumi. Ya, jauh ribuan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu, tentunya pasti nggak ada yang namanya electricity atau listrik gitu kan. Jadi begitu pentingnya matahari bagi kehidupan manusia, karena ketika matahari terbit, ya tentunya itu adalah ketika manusia mulai melihat terang di hari tersebut. Itu adalah tanda di mana mereka sudah bisa mulai melakukan aktivitas. Ya kan? Segala perencanaan yang mereka siapkan di hari-hari sebelumnya akan dilaksanakan ketika matahari terbit. Gitu. Kecuali kalau misalnya urusan-urusan yang diam-diam, udah pasti geraknya di malam hari gitu ya. Jadi sun itu adalah yang menerangi kehidupan kita lah, kasarnya gitu. Kemudian yang kedua, kalau secara konkret, sun juga merupakan penunjuk tanda awal dan akhir dari siklus tahunan manusia, gitu kan, yang dimana ditandai oleh musim. Iya benar-benar. Benar? Jadi
contohnya mungkin gampangnya bagi kalian adalah 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Makanya 1 tahun itu terdiri dari 12 zodiak juga atau posisi zodiak. Ya, jadi letak sun di zodiak mana itu kan sebenarnya menunjukkan pada saat itu di periode musim manakah kehidupan kita atau waktu itu berlangsung. Kan gitu. Let's say kalau misalnya kita ngomongin di Amerika gitu ya, udah pasti ketika sun masuk di wilayahnya Aries itu menandakan awal dari musim semi, dan begitu pun seterusnya di tiap-tiap zodiak. So jadi dia sebenarnya adalah penunjuk tanda akhir dan awal dari sebuah siklus tahunan kayak gitu. Kalau kita kan 2 musim tapi ya. Iya, sama juga. Tinggal di ini aja, di adjust aja gitu loh, 2 musim dan 4 musimnya. Tapi pada dasarnya it works the same kok. Nah. I see. Terus kalau misalnya si sun ini sendiri ya, kan tadi kamu sempat bilang bahwa ini adalah kegiatan yang manusia baru memulai kegiatannya ketika ada matahari. Betul. Apa tuh hubungannya sama astrologi? Oke. Artinya kalau misalnya kita semua melakukan aktivitas ketika matahari itu sedang ada di atas langit, simpelnya kan artinya kita ngikutin maunya dia. Jadi sebenarnya kita dipimpin oleh matahari atau gampangnya cahaya. Sekarang aja kita enak, ya kan? Ya kayak gini nih, udah pakai lampu, gitu ya. Betul. Tanpa matahari pun di malam hari kita masih bisa beraktivitas karena kita udah punya listrik. Iya sih. Ya balik lagi ke situ, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngelihat secara basic ya, secara fundamental, iya kita memang sangat-sangat dipimpin sekali oleh matahari karena cahaya itu adalah yang membuat kita akhirnya bisa melihat. Gitu, makanya di dalam astrologi sun juga dibilang sebagai pemimpin, dianggap juga sebagai decision making, decision maker atau pengambil keputusan. Kalau misalnya si sun ini sendiri berarti mewakili apa tuh di dalam intelijensi kita? Well, kalau misalnya di dalam intelijensi kita, sun gampangnya gimana ya? Mungkin pakai cerita, pakai contoh kasus. Pakai contoh kasus nih. Jadi bicara mengenai sun, ketika kamu ada di dalam situasi yang mendorong kamu untuk mengambil sebuah keputusan, ya, dan akhirnya dari keputusan tersebut kamu mampu untuk menuntun diri kamu ke arah tujuan yang kamu mau capai. Itu adalah ketika sun sign kamu sedang bekerja di dalam psikologi kamu. So jadi kurang lebih kayak gitu tuh kerja sun sign. Berarti ceritanya kalau mau diet gitu, beneran makan sehat gitu ya? True. Nah itu contoh bagus banget tuh ya. Gue udah kegemukan nih, gue pengen diet gitu kan. Nah itu kan artinya kamu sedang memimpin diri kamu. Nah itu sun tuh yang bekerja, matahari yang bekerja di dalam diri kita, gitu loh. Tapi kadang-kadang kan juga taunya nggak dilakuin. Nah inilah dilemanya. Memang sun sign itu salah satu planet di dalam diri kita yang sangat-sangat susah sekali untuk kita kita tegakkan dan kita gunakan secara konsisten, gitu loh. Ya berarti kalau kayak gitu nggak setiap, maksudnya istilahnya kan kita kan nyebut diri, misalnya banyakan orang nyebut dirinya itu kan zodiaknya sun nih ya. Oh berarti iya. Nggak necessarily mereka act like their sun sign dong. Iya benar. All the time gitu. Benar kayak yang kamu bilang di sebelumnya gitu loh. Banyak dari orang di sekeliling kita ketika mereka nyebut zodiaknya, mereka pikir mereka hanya sun sign. Padahal kan ada moon sign, Mercury sign, Venus sign, Mars sign, Jupiter, Saturn gitu yang harus kita ini juga consider gitu loh, atau kita perhitungkan juga gitu loh. Ya, jadi anyway, kalau mau pakai bahasa yang lebih simple lagi, tapi mungkin malah ngebingungin kali ya, tapi it's okay lah. Okay. Sun adalah kualitas di dalam diri kamu yang kamu gunakan untuk membapakkan diri kamu.
Oke. Membapakkan ya. Membapakkan. Ya, mungkin ini agak bingung. Jadi akhirnya maksudnya apa sih membapakkan? Menuntun. Ya tentunya kalau kita ngomong seseorang yang sudah mandiri, itu nggak hanya urusan dengan dia udah kerja atau belum, atau bisa nyari duit atau belum. Ya. Tapi apakah dia benar-benar bisa memimpin dirinya dalam menjalani kehidupan? Gitu loh, makanya son secara simbolik dikaitkan dengan sosok ayah. Tapi sesungguhnya itu adalah sosok ayah yang kita miliki, yang dapat kita gunakan juga. Gitu loh. Kayak gambaran ideal bapak gitu ya berarti ya. Betul, betul ya, kayak contoh yang kamu kasih tadi mengenai diet. Ya kan, ketika seseorang ingin ngurusin badan dan dia wanna go on a diet, ya itu kan dia memimpin dirinya, dia berupaya untuk dia berupaya untuk mengambil keputusan dan kemudian menuntun dirinya untuk melakukan misi yang disebut diet. Nah, itulah kurang lebih gambaran dari bagaimana son itu disimbolkan sebagai figur ayah yang kita miliki di dalam diri kita. Kayak gitu. I see. Jadi pokoknya sebenarnya ini kan udah kita tahu semuanya ya, gitu kan. Jadi kamu gimana tuh kalau misalnya kamu punya son in Gemini misalnya, let's say. Gimana tuh? Bapaknya tukang main. Gak ada yang bercanda. Ya cuman mungkin akhirnya kayak gimana ya, aku sih ngeliatnya kalau son sendiri, setelah aku juga mulai menelaah diri aku sendiri ya, gimana cara aku stick to my goal, itu agak sulit sih sesungguhnya untuk dikontrol gitu, karena banyak banget distraksi. Betul. Betul. Jadi emang harus lebih keras. Ya. Istilahnya gitu, mungkin karena dia ada yang nempel tuh Gemini. Gitu. Bener sekali. Ya jadi ya kayak contoh pengalaman dia gitu ya, kan Gemini elemennya itu adalah udara ya, jadi mental, komunikasi, intelektualitas, dan Gemini kualitasnya itu mutable gitu ya, jadi gampang untuk berubah-ubah. Nah bayangin aja nih kalau Sun sampai akhirnya terprogram di dalam polanya Gemini gitu loh. Nah ini kurang lebih yang tadi Pops coba untuk share ke saya. Tapi kalau saya sendiri sebagai Capricorn Sun beda lagi gitu loh, dimana saya itu benar-benar harus terencana, mesti fokus di satu hal dulu, nggak bisa pindah ke hal lain dan sebagainya. Itu pun berpengaruh sekali. Ya, tapi saya juga punya moon sign, Mercury, Venus, Mars dan sebagainya yang kadang-kadang juga ngeganggu pesan saya kalau misalnya Betul. gitu loh. Betul banget sih. Jadi kalau misalnya gimana tuh caranya kita untuk sadar atas kualitas sun kita gitu. Gini, sun itu adalah kesadaran. Ya, atau bahasa Inggrisnya consciousness. Consciousness. Nah, kayak consciousness gini atau mungkin kesadaran, kamu bisa Google sendiri di internet, cari itu maknanya apa sih? Apa sih consciousness? Kenapa disebut kesadaran? Nah, dari situ kamu bisa temuin tuh, bisa telaah. Tapi gampangnya bicara mengenai kesadaran, gini aja sih. Sun itu adalah yang menjembatani diri kamu dengan realita, gitu loh. Jadi antara dunia dalam diri kamu, terus kemudian di sini ada dunia eksternal. Jembatannya itu adalah kualitas sun yang ada di dalam organ psikologi kamu ini atau planet, kayak gitu. I see. Mungkin lebih enak ya kayak kalau ngeliatnya kayak gitu ya. Iya, harusnya lebih gampang buat kalian gitu. Tapi memang ini mesti agak diolah lebih lanjut kalau kalian memang benar-benar ingin memahami astrologi, gitu kan. Betul. So anyway, jadi setiap kalian ingin menuntun diri kalian ke tujuan tertentu, ingat aja bahwa itu adalah sun sign kalian. Yes. Ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk memahami sun sign kalian lebih lanjut. Jadi sebelum ditempelin zodiak, ngertiin dulu sunnya apa. Iya. Kan? Akhirnya mungkin kalian bisa lebih lebih kayak grasp
Iya. Gitu loh. Kayak lebih fasih. Betul. Lebih intact gitu. Iya, lebih familiar ya. Yes. Ya, lebih intim dengan makna dari sun di dalam astrology. Karena kan PR-nya ceritanya untuk mengenali diri sendiri. Iya. Iya kan? Ujung-ujungnya itu. Mungkin kamu ada yang mau tambahin lagi? Enggak sih. Kayaknya ini udah jadi satu bahan yang cukup untuk diolah kembali oleh mereka-mereka yang nonton kita ini. Yes, kalau gitu berarti kita sudahi dulu video yang kali ini. Jangan lupa kalau kalian ternyata akhirnya terbantu dengan informasi yang udah kita sediain, mohon bantuannya di subscribe, di like, yes, dan dipencet si notification bell-nya supaya kalau ada video baru langsung dapat notifikasinya. Iya, even kalau mau nulis komen tulis aja. Gitu kalau ada yang perlu ditanya gitu ya. Secara jujur. Yes. Gitu loh. Nanti mudah-mudahan mungkin dari komen-komen itu kita akhirnya juga dapat ide tentang konten-konten apa yang kita akan angkat lagi nih di channel ini. Dan terakhir jangan lupa apa Po? Follow Instagram kita di @langitaku.id. There you go. Oke, jangan lupa juga ditonton video-video lainnya ya. Supaya lebih masuk lagi gitu. Iya. Oke, Thank you sekali semua. Thank you. Bye. Bye-bye.